Halo semua, perkenalkan nama saya Kayla Putri Maharani dengan NRP 5026231158. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan komentar terkait untuk penugasan PTIC, materi MIS atau DSS. Di sini saya memilih untuk menjelaskan terkait artikel yang berhubungan dengan manajemen information system, khususnya gimana sih penerapan MIS ini pada suatu rumah sakit. Di sini kita akan lanjut membahas mengenai artikelnya seperti apa. Nah, untuk penugasan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan manajemen information system itu di rumah sakit seperti apa. Ini artikel yang sudah saya temukan di Google Scholar oleh Andika Bayu Saputra. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya atau memberikan komentar terkait artikel ini atau membahas artikel ini, kita akan menjelaskan dulu arti MIS itu sebenarnya apa. Manajemen Information System adalah sistem yang menyediakan informasi yang benar ya atau bisa dibilang valid kepada pihak yang berhak dalam bentuk yang tepat, dalam waktu yang tepat juga. Jadi nggak semuanya bisa mengakses, informasi ini dan bedanya sebenarnya apa sih dengan DSS? DSS ini lebih ke ketika kita membutuhkan pengambilan keputusan untuk suasana atau situasi yang genting. Contohnya ketika pembukaan cabang baru. Sedangkan untuk MIS sendiri contoh simpelnya adalah penentuan employee of the month seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, kita lanjut di artikel ini, yaitu di sini kita akan membahas contoh-contoh kasus seperti apa yang menggunakan manajemen information system di rumah sakit. Oke, di sini ada alur ketika kita ingin membayar di suatu rumah sakit, kita bisa komentari atau kita bisa bahas, yaitu ketika rumah sakit tidak menggunakan sistem informasi, khususnya pada gambar yang ada ini sudah menggunakan sistem informasi ya untuk alur pembayarannya, maka rumah sakit tersebut pastinya akan keteteran dan tidak efisien. Bayangkan ketika mau, melakukan pembayaran dan semuanya masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi oleh sistem informasi, tentunya itu akan sangat buruk ya. Yang seperti kita ketahui bahwa rumah sakit itu harus mempunyai manajemen information system yang baik dan juga terkelola dengan optimal dan cepat, maksimal dan lain sebagainya. Pokoknya harus bagus. Nah, ketika pasien datang, maka pasien akan mencetak nomor administrasinya, setelahnya baru akan mendapatkan tagihan kartu. Lah, ini akan dibedakan ketika tagihan kartu orang yang rawat inap dan tidak. Ketika tidak dibedakan, maka semuanya akan menjadi lebih lama prosedurnya. Nah, setelahnya sudah dikelompokkan, maka ujungnya akan melakukan pembayaran. Kita lanjut ke contoh kasus yang kedua, yaitu ketika kita ingin melakukan rekam medis. Tidak semuanya pastinya sudah pernah rekam medis di rumah sakit tersebut. Maka di sini kembali lagi dengan menggunakan manajemen information system, dibedakan lagi ketika pasien itu datang, apakah kategorinya merupakan pasien baru atau lama. Ketika tidak dipisah tentunya, alur dari rekam medis ini akan sangat panjang dan bertele-tele. Bisa saja tercampur jadinya antara pasien baru dan lama tidak terorganize. Itu, akan sangat buruk bagi rumah sakit yang mempunyai sistem informasi yang tidak terintegrasi. Nah, ketika pasien baru itu datang, maka pasien baru tersebut akan mencetak kartu pasien. Tapi beda halnya dengan, pasien lama yang sudah memiliki kartu pasien, mereka langsung ke cetak kartu administrasinya tersebut. Ketika baik pasien lama dan pasien baru sudah mencetak kartu administrasinya, maka mereka akan dikategorikan apakah pasien ini perlu dirawat inap. Ketika perlu dirawat inap, maka dia akan di-hold dulu sampai sehat baru dibolehkan pulang. Ketika tidak, maka pasien tersebut boleh langsung diperbolehkan pulang. Nah, di sini kita lanjut ke contoh kasus yang terakhir, yaitu alur inventory atau gudang ya. Untuk gudang ini sangat umum untuk menggunakan manajemen information system, tidak di rumah sakit saja, di semua organisasi atau pabrik-pabrik itu pastinya menggunakan MIS, kalau tidak balik lagi keteteran. Jadi sebenarnya penggunaan MIS ini sangat penting, khususnya di rumah sakit, kalau tidak organisasi tersebut akan memiliki alur yang panjang, tidak efisien, dan lain sebagainya. Di sini kita kembali ke topik, yaitu ketika barang datang atau kita memesan dari gudang, lalu, terkait obat tertentu, maka akan muncul surat pemesanan obatnya, lalu kita akan beli obat tersebut, kita cek dulu, apakah obat itu kadaluarsa atau tidak? Ketika tidak,
kadaluarsa, maka obat tersebut akan lolos dan masuk ke unit, farmasi mungkin, dan juga akan diterima oleh rumah sakit yang bersangkutan. Ketika tidak, bagaimana? Ketika obatnya kadaluarsa, apakah boleh dikembalikan? Jika boleh, maka dikembalikan, jika tidak boleh dikembalikan, maka obat itu akan dimusnahkan. Oke, di sini kita sudah selesai membahas terkait penerapan MIS di rumah sakit. Kita bisa mengambil kesimpulan atau summary-nya, yaitu penerapan MIS di suatu rumah sakit itu sangat penting dan juga sangat membantu mengoptimalisasikan operasionalnya, meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan kualitas pelayanan dari rumah sakit itu tersebut. Dan ini semua harus menguntungkan dari pasiennya atau user-nya. Ini juga mendukung pengembalian keputusan yang lebih baik khususnya untuk manajemen rumah sakit itu sendiri. Atau menurut saya, ketika rumah sakit yang baik, yang bagus adalah ketika manajemen informasinya itu terkelola dan didukung oleh, struktur organisasi mereka itu sendiri. Saya rasa cukup sekian untuk penugasan PTIC kali ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.